Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kurang konsentrasi, mobil dan truk terlibat kecelakaan adu banteng di Klaten. Puluhan mobil dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes tidak dilengkapi BPKB dan STNK alias bodong. Mengaku jadi dukun sakti yang bisa gandakan uang. Seorang pria di Cilacap menipu warga Palembang hingga 180 juta rupiah. Mobil dan truk ringsek usai terlibat kecelakaan adu banteng di jalan raya di depan Polsek Cawas, Klaten. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir kurang konsentrasi dalam mengemudi. Tabrakan bak adu banteng ini terjadi di Jalan Raya Cawas di depan Polsek Cawas, Kabupaten Klaten. Kecelakaan yang terjadi pada Senin siang melibatkan mobil yang dikemudikan Retna dengan truk yang dikemudikan Kuat. Akibat kecelakaan tersebut, kondisi mobil dan truk ringsek. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Klaten menuju Gunung Kidul, sedangkan mobil melaju dari arah Gunung Kidul ke Klaten. Diduga pengemudi mobil kurang konsentrasi sehingga berjalan terlalu ke kanan dan membentur mobil dari arah sebaliknya. Untuk kronologi singkat, semula KPM truk berjalan dari arah Cawas menuju Kidul. Baliknya KPM warna putih berjalan berlawanan arah. Hingga kejadian sampai di TKP diduga KPM warna putih berjalan kurang berkonsentrasi sehingga berjalan terlalu kanan membentur KPM truk yang berjalan berlawanan arah. Untuk korban, alhamdulillah tidak ada yang mengalami luka. Sementara tidak apa-apa untuk korban. Untuk kerusakan dari KBM warna putih, bagian bemper depan ringsek, kaca depan pecah, maupun KBM truk juga sama, bagian depan ringsek, kaca depan pecah. Untuk dugaannya, Mas? Untuk dugaan sementara KBM warna putih berjalan kurang berkonsentrasi, sehingga berjalan terlalu kanan membentur KBM truk yang berjalan kanan. Tidak ada korban luka dalam peristiwa kecelakaan ini. Walau begitu, patut kembali diingatkan bahwa konsentrasi adalah hal yang amat penting dalam berkendara, bukan hanya untuk keselamatan pribadi tetapi juga orang lain. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Puluhan mobil dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditemukan tidak dilengkapi BPKB dan STNK alias bodong. Satu persatu mobil dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes dicek oleh Bupati Paramita Widya Kusuma. Hal ini dilakukan saat apel pengecekan terhadap mobil dinas atau operasional Pemkab Brebes di halaman kantor pelayanan terpadu Senin siang. Selain memastikan kelaikan kendaraan, sang Bupati juga memeriksa surat-surat atau dokumen kelengkapan kendaraan. Berarti nggak pernah bawa, jujur Pak. Benar. Dari hasil pengecekan, dari total 228 mobil dinas ditemukan sebanyak 60 unit mobil dinas dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD tidak memiliki BPKB dan STNK alias bodong. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena seharusnya aset pemerintah daerah semua tercatat dengan baik. Ya, setiap tahunnya kita akan cek karena pembelian mobil dinas itu adalah menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya dan juga diperuntukkan untuk perjalanan dinas saja untuk pelayanan masyarakat. Selain itu tidak boleh diperuntukkan untuk hal pribadi. Bupati mendesak semua dinas untuk melakukan pengecekan mobil dinas secara berkala, baik kondisi mobil ataupun surat kelengkapan lainnya. Bupati Brebes mengancam akan memberikan sanksi tegas terhadap OPD yang menggunakan mobil dinas tanpa peruntukannya. Sugiartono melaporkan dari Brebes.
Seorang dosen perempuan asal Medan ditemukan tewas membusuk di sebuah kosan di Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Senin petang. Perempuan 53 tahun itu diduga telah meninggal lebih dari 3 hari. Senin malam, polisi bersama petugas BPBD Karanganyar mengevakuasi jasad penghuni indekos di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Jasad pertama kali ditemukan oleh pemilik indekos sekitar pukul 4:30 sore. Awalnya ia mencium bau tak sedap dari rumahnya. Setelah dicari bersama seorang tukang, ternyata sumber bau berasal dari salah satu kamar indekos. Usai dibuka, ternyata penghuni indekos yang merupakan seorang perempuan ditemukan meninggal dan membusuk. Dari pemeriksaan luar tim medis Puskesmas Colomadu, ditemukan darah dari bagian hidung dan kepala korban. Pada bagian wajah pun terdapat bekas memar. Kelahiran 1972 sekitar 53-an. Pak, kalau tadi dari pemeriksaan tim Puskesmas sementara itu dari visum luar gimana, Pak? Untuk dari tim medis pertama, medis pertama memang ada beberapa lebam, cuma kita kan tidak tahu istilahnya laporan kelanjutan dari Nafis. Jadi untuk kelanjutannya kita belum juga terima dari Nafis kita aja. Pak, kalau di sekitar tadi ruangannya itu ada temuan apa aja, Pak? Mungkin catatan apa atau obat atau gimana? Kalau temuan mungkin tidak ada benda yang mencurigakan sih, sementara itu aja. Diketahui informasinya dosen apa ya? Dikan. Secara KTP dosen, ya secara KTP dosen. Untuk kegiatan seharinya kita juga kurang buka. Temuan jasad perempuan yang membusuk ini tengah diselidiki polisi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Solo untuk diautopsi. Itu tidak dikunci, kemudian sudah ditemukan korban ataupun yang atas nama tadi Teresia sudah meninggal. Sudah dalam keadaan luka, membusuk, diperkirakan sudah lebih dari 4 hari. Demikian. Diperkirakan ada tanda-tanda kekerasan kan? Sementara ini baru kami lakukan penyelidikan, namun kalau untuk memastikan nanti ini sudah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk besok kita lakukan atau ajukan untuk permohonan otopsi. Penemuan jasad perempuan di indekos membuat warga berkumpul di lokasi kejadian. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.